pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid space sebagai berikut. Ya, kalian bisa lihat, jika P elemen G, maka mu P sama dengan P. Kemudian yang B, jika P bukan elemen garis G, maka pencerminan dari P adalah Q, sehingga dia merupakan sumbu dari garis PQ. Kalian bisa lihat juga gambarnya yang B di sini. Oke, selanjutnya misalkan kita diberi nih tiga titik. Ada A, B, sama C serta garis G kayak gambar di atas. Nah, kita bakal melukis yang pertama titik A aksen, sehingga A aksen ini merupakan pencerminan dari A, titik A. Kemudian titik B aksen, sehingga B aksen ini merupakan pencerminan dari titik B, dan C aksen, sehingga titik C aksen ini merupakan pencerminan dari titik C. A aksen merupakan pencerminan dari A, dan A ini bukan elemen dari G, maka garis G ini merupakan sumbu dari garis A aksen A. Artinya sih tadi garis G, ada garis G, garis L, tegak lurus. Kemudian kita cari ini irisan dari garis L dan G. Kita kasih nama titik N. Kemudian K, A, titik A ke N itu sama dengan titik N ke A aksen. Dan A, titik A dengan titik A aksen itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Gini. Oke, kemudian yang B. Karena B aksen tadi merupakan pencerminan dari B dan B merupakan elemen dari garis G, maka B aksen ya sama dengan B karena terletak pada sini. Kita kelihatan di sini. Kemudian yang ketiga, ini kurang lebih sama kayak yang A aksen tadi. Karena C aksen merupakan pencerminan dari C dan C bukan elemen dari garis G, maka G merupakan sumbu dari C aksen. Akibatnya, C aksen ini terletak pada garis M yang melalui titik C sini dan tegak lurus dengan garis G ini. Sehingga kalau kita ambil irisannya garis M sama G di sini ya. Di sini kita namain aja sebagai titik M, maka CM dengan MC aksen itu sama dengan, jadi CM sama dengan MC aksen, dan C dengan C aksen ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Oke, kalau udah sekarang kita bikin lukisannya. Ntar gambarnya sudah di sini kalau nggak sini. Jadi gini, kita buat garis L melalui titik A tegak lurus dengan garis G. Kan kita buat cross garis N A aksen dengan A N terus sama, sehingga N A aksen ini elemen dari garis L dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Oke, tetap bisa dilihat ya di gambar. Oke, yang selanjutnya yang B. Yang B pastinya udah jelas lah ya, kalau B tadi terletak merupakan elemen G, terus ada titik B di mana B aksen juga sama dengan B, udah di situ doang. Kemudian yang C, kita bikin garis M melalui titik C, bisa dilihat. Kemudian titik garis M ini tegak lurus dengan garis G. Kemudian irisan antara garis M dan G kita namain aja titik M besar gitu. Kemudian kita buat cross garis MC aksen itu kongruen dengan garis CM, sehingga garis MC aksen ini merupakan bagian dari garis M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Baik, selanjutnya pencerminan sebagai suatu isometri. Di sini kita punya teorema bahwa setiap pencerminan pada
pada garis merupakan suatu isometri lawan. Oke, kita bakal buktiin ini. Berdasarkan definisi sebelumnya serta teorema di atas dapat ditunjukkan melalui 4 tahap, yaitu pencerminan sebagai suatu transformasi, pencerminan suatu transformasi lawan, pencerminan suatu isometri, dan pencerminan suatu isometri lawan. Oke, kita buktikan satu-satu. Oke, yang pertama kita akan membuktikan bahwa μg sebagai suatu transformasi. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa μg merupakan suatu fungsi dari V ke V, di mana V ini merupakan bidang Euclides. Oke, berdasarkan definisi sebelumnya sudah jelas bahwa domain dari μg adalah V. Daerah hasil dari μg juga pada V. Sebab kalau sama kita ngambil suatu titik atau titik X gitu ya, titik X elemen dari V. Kemudian pasti ada X itu antara elemen G atau X bukan elemen G. Nah, untuk X elemen G di mana maka pencerminan X oleh bidang G oleh garis G tadi itu merupakan X. Nah, X tadi kan elemen V. Nah, kemudian untuk X yang bukan elemen G kita ambil sama pencerminan X itu Y sama dengan Y, di mana G ini merupakan sumbu dari garis XY. Artinya garis XY ini kan juga merupakan bagian dari V, bidang V, sehingga Y ini juga merupakan elemen V. Artinya μg adalah bidang V juga. Jadi μg juga suatu fungsi dari V ke V. Oke, yang kedua, untuk Y elemen G ada prapeta X sama dengan Y, sehingga pencerminan X itu sama dengan Y. Kemudian untuk Y bukan elemen G, nah terdapat X elemen V, sehingga garis G merupakan sumbu dari garis XY. Nah, artinya pencerminan dari X sama dengan Y. Nah, ini berarti Y ini mempunyai prapeta yaitu X. Karena setiap Y elemen V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka pencerminan garis G atau μg merupakan suatu fungsi kepada. Yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa μg merupakan suatu fungsi satu-satu. Oke, kita ambil dua titik sembarang A sama B, di mana AB ini elemen dari V, sehingga pencerminan A atau μ A itu sama dengan μ B. Misalkan C sama dengan pencerminan A sama B, jadi C sama dengan μ A sama dengan μ B. Artinya C ini elemen dari garis G, atau C ini bisa jadi juga bukan elemen dari garis G. Untuk C elemen G, maka AB juga merupakan elemen dari G. Akibatnya pencerminan A itu sama dengan A, kemudian pencerminan B juga sama dengan B. Jadi A sama dengan B. Oke, untuk C bukan elemen G, nah kita tadi kan sumbu dari AC dan BC. Akibatnya A sama dengan B untuk setiap pasangan A dan B elemen V, sehingga pencerminan A sama dengan pencerminan B yang mengakibatkan A sama dengan B. Maka μ merupakan suatu fungsi satu-satu. Nah, karena μg suatu fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka untuk pembuktian yang lain, pembuktian B, C sama D, berdasarkan contoh sebelumnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa μg, pencerminan G yang sudah ditetapkan seperti pada definisi sebelumnya adalah sama. Akibatnya kita bisa menunjukkan bahwa μg merupakan suatu isometri. Kemudian berdasarkan contoh tadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa μg merupakan suatu isometri lawan. Oke, yang selanjutnya adalah definisi
sama dengan mu g komposisi atau bunderan dari mu g x, yaitu sama dengan mu g x, dan mu g x tadi juga sama dengan x, maka mu g x sama dengan x, maka x sama dengan epsilon x. Kemudian untuk x bukan elemen g, misalkan mu x merupakan y, akibatnya g merupakan sumbu dari garis xy, artinya sama dengan g ini merupakan sumbu dari garis yx, sebab xy sama dengan yx. Jadi bunderan mu x sama dengan epsilon x, dan untuk setiap x elemen